Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa yang saya hormati, pemirsa channel SHMH, channel kesayangan kita bersama. Saat ini kita pada video yang ke-42. Kita membahas pasal 90. Ayat 1. Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib ditentukan. Jika A. dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pencabutan hak dilakukan selamanya. Jadi ini jelas ini. Kalau pidananya mati atau pidana seumur hidup, maka pencabutan hak, maksudnya hak tertentu yang dicabut atas putusan hakim berlaku untuk selamanya. B. dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling sedikit 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan. Kata kuncinya ini ada kata lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan. Berarti ini kalau pidananya ini 3 tahun, maka pencabutan haknya berarti minimal 2 tahun. Berarti 2 tahun setelah dari titik 3 tahun ini. Itu minimal. Namun maksimalnya 5 tahun. 5 tahun dari mana? 5 tahun sejak dari titik 3 tahun tadi. Bukan dari awal, tapi dari titik akhirnya. Ayat 2. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, ayat 1 huruf B yang tadi, yang paling singkat 2 tahun dan 5 tahun, yang pencabutan haknya itu, tidak berlaku jika yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat. Ada putusan penjara, kemudian ada pidana tambahan pencabutan haknya, tidak akan dapat pembebasan bersyarat, maka akhirnya tidak berlaku karena ada putusan pembebasan bersyaratnya itu dicabut juga. Ayat 3. Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi pencabutan hak itu mulai dari begitu memiliki kekuatan hukum tetap. Maksudnya begini, pengadilan itu kan ada pengadilan pertama, pengadilan negeri, kan bisa banding. Nah kalau banding berarti putusan pengadilan negeri itu belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kemudian kalau bandingnya lagi nanti maju lagi ke kasasi, maka kasasinya juga belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dari mana? Itu dalam yang saat ini untuk hukum acara 14 hari setelah putusan terakhir baru memiliki kekuatan hukum tetap. Pasal 91. Pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu dan atau tagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 huruf B yang dapat dirampas meliputi barang tertentu atau tagihan titik 2A yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana. Gampang ini, kalau memang tindak pidananya menggunakan pedang berarti pedangnya. Kemudian kalau menggunakan pistol atau senapan ya senapannya. Kalau judi ya alat-alatnya. Kalau pemalsuan uang berarti alat-alat cetak yang untuk memalsu itu. Termasuk
yang untuk mempersiapkan. Nah, misalnya butuh meramu bahan peledak ini kan butuh alat kan, mungkin menumbuk arang misalnya, termasuk yang untuk menumbuk arang itu dirampas. B, yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan tindak pidana. Ini contohnya kalau curanmor itu ya kunci T itu karena diperuntukkan untuk mewujudkan tindak pidana. Kemudian yang lagi marak itu kan ada anak-anak kecil itu, geng-geng motor itu pakai senjata pemukul gear dikasih tali, itu kan termasuk alat khusus yang digunakan untuk mewujudkan tindak pidana. Tindak pidananya apa? Ya penganiayaan, itu alatnya khusus dibuat itu, gear yang dikasih tali, itu contohnya. C, yang berhubungan dengan terwujudnya tindak pidana. Yang berhubungan dengan terwujudnya tindak pidana banyak sekali. Misalnya sarana dan prasarana kendaraan bisa, kemudian alat komunikasi juga bisa. Kalau misalnya markas bandar judi ya gedungnya juga, seperti itu. D, milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana. Nah, baik ini berarti baik miliknya sendiri maupun milik orang lain yang diperoleh dari tindak pidana. Contohnya misalnya ya toh, senjata api rakitan. Nah, ini kan diperolehnya aja udah pasti tindak pidana, pasti melanggar undang-undang darurat kan, tentang kepemilikan senjata api karena ilegal. Berarti sejak diperolehnya saja sudah tidak pidana. Yang miliknya sendiri, yang dimiliki oleh si pelaku, atau pelaku pinjem kepada orang lain, kepada temennya. Saya pinjem pistol rakitannya, mau saya gunakan. Ini termasuk yang di poin D ini. Dari keuntungan ekonomi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana. Ini contohnya yang mudah, pencucian uang, korupsi atau penggelapan atau apa, itu membuat untuk beli hotel, misalnya beli hotel atau beli villa. Nah, dari operasional villa dan hotel ini kan ada keuntungan. Nah, keuntungannya itu bisa masuk. Kalau kemarin di KUHP lama tidak ada ini, tapi di KUHP baru ini ada. Namun di undang-undang yang leg spesialis, termasuk yang di undang-undang pencucian uang, ini sudah masuk. Sehingga karena nanti KUHP ini sebagai ibunya undang-undang seluruhnya, maka walaupun yang diambil dari leg spesialis, namun dimasukkan ke KUHP ini. Ini merampas hasil dari tindak pidana. F, yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ya kan ada kan, kadang ada yang lagi proses penyidikan, kemudian dilakukan demo misalnya. Nah, dari demo ini kan ada barang-barang kan yang digunakan, itu bisa dilakukan perampasan kalau demonya itu sampai anarkis, dalam artian sehingga menghalang-halangi penyidikan. Demikian juga pada saat sudah beralih ke penuntutan. Demikian juga kalau pada saat sudah di persidangan, maka barang-barang itu dapat dilakukan perampasan. Nah, ini yang dimaksud dengan perampasan barang yang atau tagihan yang terkait dengan tindak pidana. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk video ke-42 dari channel kesayangan kita, SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Mohon maaf apabila ada salah, tolong dibantu kami untuk pemberian saran masukan yang membangun. Subscribe dan nyalakan tanda notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya, karena kita akan masih banyak membahas video. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.